Samandale yang saya hormati pendamping kecamatan dan pendamping desa. Yang saya hormati Bapak PWD Samandale, Bapak yang mewakili Koramil. Yang saya hormati juga Bapak Babi Mas. Dan yang paling saya hormati lagi Bapak Hidayah pertama-tama mari kita alhamdulillah karena pada hari kita masih dapat sepakat yang cepat ini yang tentunya agenda kita pada hari ini adalah pelatihan sidang peringanan. Saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas supportnya kepada pertanyaan kepada pembudidaya kita, tidak lain hanya untuk bagaimana meningkatkan produksi bidang perikanan. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, saya hari ini kami akan memberikan sedikit informasi. Artinya kami tidak memperoleh bapak-bapak karena saya tahu bahwa bapak-bapak sudah berpengalaman di budidaya ikan nila. Jadi di sebentar hingga kebetulan hadir mitra kita di ruangan ini. Mitra Bumdes di sana di Bumdes Madani Mandade ada mengadakan percontohan budidaya ikan nila sistem biotop. Jadi nanti beliau akan memberikan informasi tentang bagaimana membudidayakan ikan nila sistem biotop. Karena program yang dilaksanakan Bapak Desa pada sekarang di Moncong Tanah itu Pak ada yang budidaya ikan nila sistem biotop. Nah ini salah satu mungkin konsultan juga, supaya masyarakat di Mandale itu melihat di sana cara membudidayakan, kemudian mungkin bisa mengambil inovasi yang dilaksanakan di sana. Jadi tapi bapak-bapak, jadi mungkin nanti setelah ini mungkin kalau waktu bisa kita berkunjung ke sana sebentar. Jadi budidaya ikan nila itu bukan hanya di tambang, Pak, ya. Jadi budidaya ikan nila itu dilaksanakan di tambak, kemudian bisa juga di kolam beton, dan yang dilaksanakan di sini adalah budidaya nila sistem biotop dengan menggunakan terpal. Kemudian sebelumnya mungkin sedikit kami sampaikan bagaimana budidaya ikan nila di tambak. Jadi nila ini bahkan komunitas mulai kurang ikan selain udang dan kemudian rumput laut. Nila ini sangat digemari oleh masyarakat dan harganya juga artinya lumayan juga hampir dengan kapan ini. Jadi ikan nila ini adalah termasuk konsumsi ukuran masyarakat masyarakat di Indonesia, termasuk masyarakat di Bangka. Namun ikan nila ini biasanya dibudidayakan di tambak. Biasanya yang airnya tawar. Kemudian itu 5 per mil sampai 15 per mil.
Kemudian inovasi budidaya nila ini nila saling namanya apa nila saling yang biasa yang cocok untuk tambak karena tambak tidak terlalu bawah, jadi nila saling yang biasanya diproduksi oleh balai takalar. Jadi biasa ada bantuannya di sini tuh, jadi itu nila saling khusus untuk tambak. Namun kalau untuk yang air tawar itu mungkin bisa Larasati, kemudian Kebutuhan, jadi macam-macam bukan nila yang diproduksi di Indonesia. Jadi ini namanya ini tergantung siapa yang melaksanakan penelitian tersebut. Kalau misalnya untuk nila saling ya, itu di balai budidaya bayam Bakalan sana diletakkan, kemudian yang di ruangan itu mungkin namanya penelitiannya lebih ruangan. Kalau saat ini juga seperti itu. Jadi banyak macamnya. Kemudian tujuannya tujuan budidaya budidaya dan tentunya untuk mendukung Udah pantas itu kan. Udah pantas itu udah kampas. ada rumah taman-taman Udah pantas itu sampai depan. Sini. Ini salah satu program ketahanan pangan Ya kangen ya. dilaksanakan oleh Lisa. Jadi sebenarnya Pak, ketahanan pangan desa itu sebenarnya kalau misalnya kita bagaimana caranya supaya kita memproduksi ikan dan kita yang memakan ikan, jangan produksinya misalnya bisa pengaruh masuk di sini. Sebenarnya begitu. Ketahanan bagaimana pangan kita di desa itu mencukupi. Kemudian mengoptimalkan lahan tapak yang non produktif ya, biasanya itu tapak tapak yang non produktif itu biasanya mungkin ya cocoklah dengan pujak manawi. Jadi dengan adanya budidaya kandungan sebelum bisa agar lahan yang memang produktif. Kemudian tidak merupakan teknologi yang berbasis inovasi cepat lunas detik. Jadi budidaya nilai mudah akan dilatasi sama dengan budidaya udang atau budidaya pulau. Kemudian ini nilai saling hubungannya Pak ini difasilitasi lokasi budidaya, artinya lokasi budidaya itu tidak hanya dengan ikan bandeng, namun nilai bisa untuk yang perusahaan. Kemudian lahan terhadap jadi biasanya kalau sudah kita baca genetiknya 1 bulan, biasanya 1 bulan setengah itu sudah kita pedang dengan ikan nila ini masih sampai sekarang ini. Kemudian dari ikan nila ini termasuk tidak disukai masyarakat. Kemudian di ekonomi karena dengan budidaya ikan itu bisa meningkatkan produksi dan bisa meningkatkan juga pendapatan ini adalah untuk mengetahui jantung berbeda. Jadi itu pemilihan benih. Jadi kalau pemilihan benih Pak itu pertama itu tentunya harus
pergerakannya lincah, kemudian ukurannya seragam, kemudian Iya, ada tadi cangkep deh itu. menggunakan beli jadi setelah bincangnya. Jadi nilai itu di monosex jika nilai itu diangkat supaya tidak menginjak. Jadi memang ada hormon yang diberikan kepada ikan kita itu supaya tidak menginjak. Namun menurut penyelamat kalau sudah 4 bulan biasanya beda. Jadi bagaimana dia untuk nilai itu sampai umur ke 3 bulan setengah atau maksimal 4 bulan. Malena nasa Malena ya. Kemudian persiapan. Jadi kami ini persiapan memang ini sangat bagus dan karena saya banyak masyarakat yang melakukan persiapan. Jadi kalau persiapan tidak mantap bisa saja kita mengalami kegagalan. Jadi persiapan ini tentunya ya pengeringan, kemudian pembatasan nama. Jadi kalau persiapan itu mantap berarti itu 75% keberhasilan. Jadi setelah dari acara kesehatan pembatasan nama kemudian setelahnya baru dilaksanakan Ada pengurisan. Pengurisan ke Sarta. Mereka Jakarta. Pengurisan. Kemarin kan apa lagi sakit sakit coba seperti sakit itu dia mengandalkan makan. Jadi mencari pembudidaya berapa produksi yang kita harapkan sebegitu juga pakan yang kita siapkan. Misalnya kita mau 5 ton, kita siapkan pakan 5 ton itu pengalaman budidaya. Kemudian kalau pengelolaan air rasa kalau air ya mungkin bisa menambahkan air ya. Kalau kondisi air yang buruk bisa diadakan pengeluaran dan pemasukan yang baru. Kemudian pemberian pangan. Jadi ini Pak pemberian pangan yang sangat menentukan keberhasilan daripada budidaya, semua budidaya Pak ya, semua budidaya. Jadi biasanya bapak-bapak magang nantinya berhasil paling uang main di laju kenapa tidak berhasil bagaimana kalau ditebak baru dibiarkan ditebak kenapa dia dipakai Pak. Saya rasa kalau ikan sama dengan manusia Pak, jadi manusia ikan juga makhluk hidup
Jadi kalau misalnya di Andre Pak, kalau pakai alami, tidak bagus memang bawa kata lagi, cuma mungkin kalau penularan tinggi itu tidak cuma harus dibantu dengan makan lagi. Kemudian pemberian dosis ya, pemberian pakan, dosis pemberian pakan itu Pak 3-5% kali berat badan. Jadi ini ada contohnya Pak pemberian pakan. Kalau misalnya bisa mungkin kecil air. Satu bola misalnya 1.500 kempol dan satu ukuran 10-20 gram per ekor. Berarti ini rata-ratanya ini 15 gram. Berhitungannya ini 5 kali 500 3%. Jadi itu Pak 3% per hari. Iya 3% dari berat badan. Jadi di sini dapat 6,75 kilogram per hari. Jadi kalau misalnya 3 kali pemberian itu dibagi 3. Jadi mungkin 2 minggu ke depannya itu harus bisa melewati. Biasanya menurut pengalaman Pak 2 minggu pemberian lalu disambil lagi karena itu pasti ada kenaikan berapa sampai kalau pengendalian penyakit rasa kalau ikan kita sekarang itu namanya pada yang Saya tipis dulu Pak. dan saya Edward ya saya bilang Ada si masuk kan di depannya Pak. jadi merah. Namun Pak ini Pak saya sampaikan Pak juga ini Pak ada teman yang berbicara saya bagaimana kalau misalnya kita berusaha jangan lupa kalian kita bagaimana mengembangkan mimpi Pak Kundang. Iya, karena ini udang itu udang itu tidak pernah bermasalah loh. Kalau Lila itu biasanya anjlok. Nah yang kena ini data cokol-cokol ini karena sampai saatnya panen harga anjlong. Nah di sana Pak Ani sana itu artinya dia memang berpengalaman di pemasaran jadi kan tidak nanti. Jadi ada memang cukup tunggu sudah panen tapi belum baik belum baik pula jadi mungkin kembali panjang suatu depan yang bukan tapi dari kemarin itu paling kreatif melaksanakan satu tahun dan hebat tapi benteng ini pasal mana itu benteng iya ya alhamdulillah benteng kalau tidak salah 1,6 ton iya bukan dia itu kalau dia nah ini dicopot tonggong sebenarnya dicopot tonggong kan biasa bisnis karena artinya itu ikan sudah mau dipanen tapi budidayanya tidak mau panen karena katanya harga terlalu rendah. Jadi dia mau rencananya harga 30 kilo. Nah sekarang kan 20 tadi per kilo, ada baik pasang. Nah ini kendala yang harus ditolong ini. Nah contohnya kalau tadi kan itu tolong itu kendala masih dia yang biasa. Mudah-mudahan bulan 12 bisa banyak dari usahakan supaya bersama pasangan nanti.
Iya, Lumayan ya dong. jadi mungkin nanti Mbak Desa kalau misalnya ini ada ada anggota yang dia berpengalaman Pak. Saya punya sama nggak lupa jangan saya Pak yang walau itu satu penonton ini tampaknya kasihnya satu penonton itu Pak. Jadi beliau menyampaikan itu saya kalau bisa kita bagaimana bisa bahasa dunia itu lagi kalau misalnya ada program dari komunikasi media jadi dia yang membantu media ya beliau sudah banyak berpengalaman Pak sudah jadi dia juga banyak inginkan kemudian dia tinggal di Jakarta Pak Tainong Pak Tangri tapi dia tahu Pak Sainong iya jadi Pak Sainong itu iya secara tertulis ada yang KKP Pak kalau ada pelatihan terfokus sama dia yang bertanggung jawab jadi beliau ini menyampaikan saya bagaimana supaya kita mengembangkan kembali udang yang selama ini akunya sepi karena mungkin lagi Pak tapi kalau misalnya kita tidak bangkit lagi apa lagi kita bangkit kita ketemu udang itu Pak tidak pernah berbangsa kalian ya itu lama selama mainan gila ingat nih ke sana yang kecil ini mana di sekarang kalau misalnya dua kota biasanya di situ banyak kalibahan mungkin itu pagi ini hanya kita jadi kemudian panennya kalau panennya terasa kalau sudah tiga lakukan biasanya kita empat sampai 5 Desember sampai berekor satu biasa juga lama jadi kalau harga mulai tergantung saya saya bintanya kalau